go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dosen Rahman Afandi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwit Indah Ulfani. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada saya sendiri, ada Mbak Lutfiana, ada Mbak Anggita, ada Mbak Resti dan juga ada Mbak Adinda. Di sini kelompok 3 akan membahas tentang tata cara wudhu dan tata cara tayamum. Untuk materi yang pertama adalah pengertian wudhu. Wudhu secara bahasa berarti bersih, indah, dan bagus. Sedangkan menurut istilah berarti memakai air yang suci untuk membersihkan anggota badan tertentu seperti muka, tangan, dan kaki dengan tata cara tertentu yang telah diatur oleh syara. Untuk materi yang selanjutnya adalah syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu itu ada 9. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, mampu menggunakan air yang suci dan cukup. Syarat wudhu yang kelima adalah bersih dari segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Syarat wudhu yang keenam adalah mengetahui bahwa hukum wudhu itu wajib. Syarat yang ketujuh, air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci. Syarat yang ke-8, telah mengetahui masuk waktu salat. Dan syarat yang ke-9 adalah mualah atau terus-menerus. Artinya seseorang tidak boleh menunda dalam membasuh anggota wudu sampai anggota wudu sebelumnya itu telah mengering. Materi yang selanjutnya adalah tentang rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama, niat. Lafaz dari niat wudu adalah nawaitul wudu ali rafa'il hadasil ashori fardolillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Materi yang selanjutnya adalah tentang sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu di dalam PPT ini ada 11. Yang pertama itu membaca basmalah. Yang kedua bersiwakan, yang ketiga membasuh telapak tangan, yang keempat berkumur-kumur, yang kelima istinsak, yang keenam membasuh kedua telinga, yang ketujuh mendahulukan anggota yang kanan, yang kedelapan menambah sedikit dari batasan yang telah ditentukan, yang kesembilan tidak boros dalam menggunakan air, dan yang kesepuluh menyegarakan basuhan dalam setiap anggota, dan yang ke-11 adalah menghadap kiblat. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal atau kesadaran. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, memegang kemaluan. Dan yang terakhir, bersentuhan dengan lawan jenis. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan mempraktekkan gerakan wudhu dengan baik dan benar. Niat untuk wudhu adalah nawaitul wudu'a li rafa'il hukmil hadasin azghari fardalillahi ta'ala. Nah, selanjutnya untuk niat tidak usah diucapkan, tapi cukup dibacakan saja di dalam hati ketika kita sedang membasuh muka. Saya akan mempraktekkan gerakan wudhu.
sudah hudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Oke, untuk materi selanjutnya ada tayamum. Tayamum secara bahasa adalah menyengaja, sedangkan secara istilah adalah mengusapkan debu yang suci pada muka dan kedua tangan dengan niat dan tata cara tertentu. Oke, untuk selanjutnya ada syarat-syarat tayamum. Yang pertama, tidak mendapatkan air untuk berwudu. Yang kedua, cuaca yang sangat dingin. Yang ketiga, menderita sakit yang tidak memungkinkan terkena air. Yang keempat, sudah memasuki sholat fardu. Yang terakhir, setiap satu tayamum untuk satu sholat wajib. Ya, untuk materi selanjutnya ada rukun tayamum. Yang pertama ada niat, yang kedua mengepukkan kedua tangan di atas media tayamum, yang ketiga menipiskan debu, yang keempat mengusapkan kedua telapak tangan ke muka, yang kelima ada mengusapkan debu ke kedua tangan sampai siku, yang terakhir tertib. Materi selanjutnya yaitu ada sunah tayamum. Sunah tayamum ada 7. Yang pertama mendahulukan bagian atas waktu mengusap wajah. Yang kedua mendahulukan anggota tangan yang kanan. Yang ketiga menipiskan debu. Yang keempat merenggangkan jari tangan setiap menempelkan tangan pada debu. Yang kelima tidak melepaskan telapak tangan dari anggota tayamum. Yang keenam tidak mengulang-ulang usapan. Yang ketujuh mualah atau tidak berhenti lama pada satu tangan. Dan materi yang terakhir yaitu ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 4. Yang pertama segala sesuatu yang membatalkan wudu. Yang kedua murtad. Yang ketiga sudah habis waktu sholat. Yang keempat hilangnya alasan yang memperbolehkan seseorang melakukan tayamum. Oke teman-teman, selanjutnya kita mempraktikkan, tapi jangan lupa dengan rukun tayamum. Yang pertama kita berniat. Niatnya itu nawaitu tayamum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua kita mencari alat. Sebelum kita membasuh muka, kita mencari alatnya, yaitu kita dengan debu. Kita ambil dari tembok. Habis itu ditiriskan, ini digedor-gedorin gini, langsung saja usapkan ke wajah. Dari batas muka, semua muka harus kena sampai dagu. Nah, ya, ini muka. Yang kedua, kita mencari debu lagi, tapi jangan di tempat yang tadi, kita ambil lain tempat. Tiriskan lagi. Nah, ini caranya itu nggak langsung gosrokan saja, tapi harus pelan-pelan dan sesuai dengan harus dipasangkan. Kayak gini pertama, terus sampai kena siku langsung putar ser. Ini jangan sampai kena. Ini kan masih buat bagian kiri. Langsung saja pasangkan, putar sampai sini ser. Habis. Selesai sudah ini praktek tayamum dari saya pribadi. Kurang lebihnya terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.